wabarakatuh, Bu Mida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bu Mida sudah lama menunggu ya. Lumayan Ibu, 5 menit, tapi nggak apa-apa Ibu. Oke, syukurlah. Jadi 5 menit belum terlalu lama ya. Oh ya, tadi katanya Ibu mau cerita ya. Enaknya kita cerita di mana ya? Mungkin saya rasa lebih nyaman kita di pustakaan ya Bu ya. Oh, di pustaka. Oke, baiklah. Berarti di sini aja ya. Silakan duduk ya. Mungkin di pustaka ini nanti Bu Mida akan lebih tenang gitu untuk bercerita ya. Iya Ibu. Baiklah. Jadi Ibu Mida, gimana nih kabarnya? Mau cerita apa hari ini? Kabarnya alhamdulillah Ibu. Terima kasih juga atas waktu Ibu sebelumnya ya Bu ya. Atas waktu dan kesediaan Ibu. Ini Bu, saya ada sedikit masalah Ibu. Tepatnya saya sedang galau sedikit Ibu. Galau. Iya, saya galau dan baper Ibu. Jadi agenda kita hari ini, perjumpaan kita hari ini ada hubungannya dengan kegalauan Ibu ya. Jadi Bu Mida galaunya kenapa nih? Hal apa sih yang membuat Bu Mida galau gitu? Bener Ibu, saya itu galau karena anak didik saya di kelas 4 ini Bu, kurang aktif, tidak aktif saat saya belajar pembelajaran Ibu. Oh, tidak aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Berarti dari pertemuan siang ini tujuan apa yang ingin Ibu capai setelah pertemuan ini Bu? Saya berharap Ibu akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Paling paling tidak ya bisa selesaikanlah Ibu masalah saya hadapi saat ini Bu. Baik, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusinya ya Bu ya. Jadi coba ceritakan dulu permasalahannya ini seperti apa sih Bu? Coba ceritakan dulu ya pada saya Bu. Begini Ibu, dalam proses pembelajaran setiap materi yang saya berikan dan pertanyaan pemancing, anak-anak saya tidak aktif Ibu. Mereka banyak diam dan hanya beberapa anak saja yang berani untuk berbicara. Saya berpikir Ibu, apa penyampaian saya tidak menarik atau anak-anak yang tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya saat saya bertanya Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Berarti anak-anak di kelas Ibu ini tidak aktif dalam menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran ya Bu, dan siswa Ibu ini cenderung diam gitu ya Bu ya. Ya begitulah Bu yang saya rasakan saat ini. Oke, baiklah Bu. Berarti dari pertemuan kita ini, menurut Ibu, bagaimana sih ukuran keberhasilannya? Seperti apa yang Ibu harapkan? Yang menjadi ukuran keberhasilannya itu apa sih Bu? Gitu. Menurut saya ukuran tingkat keberhasilannya di mana anak saya aktif dan tidak malu lagi untuk bercerita atau berpendapat saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Oke, bagus. Baiklah Bu. Kalau misalnya kita skalakan gitu ya Bu ya, dari angka 1 sampai dengan 10, eh, pencapaian dari murid Ibu ini sekarang posisinya di skala berapa ya Bu ya? Kalau saya posisikan ya Bu ya, tingkat keberhasilan anak saya ini berada pada skala 5 saat ini, Bu. Oh, masih skala 5 ya Bu ya. Jadi pasti Bu berharap setelah pembicaraan kita ini posisi itu bisa meningkat ya Bu. Jadi apa kira-kira kekuatan dari diri Ibu yang bisa membuat anak-anak ini lebih aktif dan percaya diri di kelas Ibu? Ya, kekuatan yang saya miliki adalah keyakinan saya bahwa anak didik saya akan berubah, akan aktif saat pembelajaran berlangsung dan tumbuhnya rasa percaya dirinya tidak malu-malu lagi Bu saat mengeluarkan pendapatnya. Bagus sekali Ibu. Jadi melalui keyakinan Ibu tadi, kira-kira apa sih strategi yang bisa Ibu gunakan nantinya untuk mengatasi itu, Bu? Rencana saya ya Bu ya, saya menggunakan strategi meningkatkan motivasinya, kemudian menumbuhkan rasa percaya diri pada anak didik saya ini Ibu. Jadi bagaimana itu solusinya, Bu, yang dilakukan, Bu? Jadi
Solusinya di sini, saya akan membuat program 5 menit bermakna. Kegiatan ini saya lakukan sebelum pembelajaran berlangsung, di mana saya akan memberikan motivasi kepada mereka, Bu, setiap pagi selama 5 menit. Oh, bagus sekali Ibu. Nah, ada lagi nggak strategi yang lain Bu yang mungkin bisa diterapkan? Juga dengan meminta mereka bergantian setiap hari menceritakan apa yang mereka alami di rumah, Ibu. Ajang curhat seperti itulah, Bu ya. Oh iya benar sekali ya Bu ya. Sepakat saya itu dengan ide Ibu karena rasa percaya diri anak itu akan tumbuh dengan melakukan itu ya Bu. Nah, dari dua kemungkinan itu nanti kira-kira yang mana nih yang menjadi prioritas untuk Ibu, yang mana yang bisa Ibu lakukan terlebih dahulu gitu Bu? Kalau untuk prioritasnya, saya akan memprioritaskan melalui pendekatan yang tadi, Bu. Satu hari, satu anak bercerita di depan. Oke. Nanti kira-kira ada nggak Bu gangguan gitu untuk melakukan strategi itu? Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasinya itu ya? Kalau gangguan mungkin saja terjadi, Bu. Mungkin dalam pengelolaan emosi mereka dan ini membuat bagaimana caranya membuat senyaman mungkin suasana di kelas agar mereka mau bercerita, tidak malu mengeluapkan apa yang mereka rasakan di depan kelas nanti, Bu. Oke, jadi bagaimana itu Bu cara pengelolaannya dalam memanggil siswa itu ke depan itu Bu? Ya, jadi buat teman-teman yang lainnya itu saya mengingatkan kepada siswa itu tentang keyakinan kelas yang tersepakati untuk menghormati orang lain, salah satunya dengan ikut menyimak dan mendengarkan temannya bercerita di depan kelas. Jadi akan menimbulkan suasana yang nyaman dan kondusif. Baik, jadi dari dua kemungkinan tadi kan Ibu telah memilih satu kemungkinan yang menjadi prioritas ya Bu ya. Jadi gini yang ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimana caranya, strateginya dalam melaksanakan proses tersebut Ibu? Dalam proses tersebut, saya akan melakukan komunikasi yang menyenangkan, membuat mereka itu nyaman, kemudian memberikan apresiasi agar rasa percaya diri mereka itu muncul dan berani tampil ke depan, berbicara, berpendapat, kemudian berkurangnya rasa malu mereka untuk tampil. Oke, baik sekali Ibu. Jadi dengan membuat mereka nyaman, maka anak tersebut rasa percaya dirinya akan muncul ya, Bu. Nah, untuk jangka waktu sendiri bagaimana ini, Bu? Untuk ukuran keberhasilannya yang Ibu harapkan apa kira-kira ukuran keberhasilannya, Ibu? Jelas Bu, untuk keberhasilan yang saya harapkan mereka aktif dalam pembelajaran, tidak malu menyampaikan pendapatnya Ibu. Kemudian dengan perasaannya sendiri dia mereka luapkan, saya menargetkan dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini akan terlihat hasil lebih baik. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Jadi kapan nih rencana ini akan Ibu lakukan? Kita mulai gitu. Insya Allah ya Bu ya, untuk rencana ini saya akan memulainya besok, di mana saya akan membuat program perencanaan, kemudian catatan kecil-kecil selama 3 hari, bagaimana perkembangan dari mereka individu. Oke, bagus Ibu ya. Nah, nanti Ibu kan dalam melaksanakannya pasti butuh dukungan ya Bu ya. Dukungan yang akan membantu Ibu dalam rencana ini. Kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan itu dalam proses ini bagaimana Ibu? Dari siapa saja gitu Bu? Dalam rencana ini saya membutuhkan dukungan yang pertama jelas dari kepala sekolah Ibu, kemudian rekan guru yang akan membantu memberikan masukan dan semangat, kemudian orang tua siswa di rumah karena mereka yang sangat penting berperan besar dalam rencana saya ini, di mana saya akan meminta orang tua untuk melatih membiasakan anak berbicara di rumah melalui ajang curhat mereka sebelum tidur tentang apa yang mereka alami tadi siang atau saat mereka di sekolah. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Saya sangat tertarik ini Bu ya. Dan nanti apabila rencana ini telah dilaksanakan ya Bu, bagaimana tindak lanjutnya lagi Bu setelah ini terlaksana? Bagaimana kira-kira itu Bu?
kalau terlaksana, saya akan berkomitmen dalam program ini melakukan dengan rutin dan melakukan umpan balik dengan orang tuanya di rumah. Jadi ada Oke. komunikasi yang intensif ya Bu ya. Oke, Bu. Tentu Ibu pasti ingin tahu kan bagaimana proses, keberhasilannya. Kira-kira, bagaimana sih cara Ibu untuk mengevaluasinya, mengukur, keberhasilan dari program Ibu ini? Untuk mengukur keberhasilan, saya menggunakan rencana kerja, catatan kecil kemajuan diri saya setiap harinya, Bu. Yang seperti yang saya paparkan sebelumnya tadi itu, yaitu dengan adanya program dan catatan kecil mengenai perkembangan setiap anak setiap harinya. Oke, ya. Bagus ya, Bu, ya. Eee, Tidak terasa saja ini, Bu, bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah menemukan solusinya gitu, Bu? Iya Ibu, alhamdulillah saya agak sedikit lega ya Bu ya. Saya sudah menemukan solusinya atas bantuan Ibu Rahma. Semoga rencana saya ini berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Ibu sebelumnya. Makasih banyak Ibu, semoga berkah. Ya oke Bu, semoga sukses ya Bu ya, amin ya. Ditunggu ya nih Bu ya kabar baiknya. Pasti setelah terjalannya program ini kita ngobrol lagi Bu, pasti seru ini. Aduh, saya sangat-sangat apa ya Bu ya, berterima kasih juga. Kemudian sangat inilah pokoknya Ibu tidak bersabar untuk melakukan rencana ini Ibu. Baik Oke, Ibu. baik Ibu ya. Berarti cukup sekian kegiatan kita ini ya Bu ya. Iya, Eh, oh iya Bu, saya mau izin sebentar sholat ya Bu ya. oh oke, baik Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Sama-sama Ibu Rahma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berseri kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila. Assalamualaikum Bu Rahma. Selamat siang Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Mida. Gimana kabarnya ini siang ini Bu Rahma? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga Bu Rahma sehat. Jadi gimana ini? Oh, tadi pagi Ibu menelpon katanya ada yang perlu bicarakan dengan saya. Ada apa ya Bu ya? Iya nih, Bu. Saya ada sedikit permasalahan, Bu, yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Mungkin Bu Mida bisa membantu saya eh, untuk permasalahan saya ini, Bu. Jadi Bu Rahma sedang galau ini ya. Oke. Gimana masalahnya ini Bu? Gini ya Bu ya, tahun ajaran ini kan saya mengajar di kelas 2 ya Bu. Jadi di kelas saya ini, saya menemukan sedikit masalah tentang kemampuan murid saya Bu. Jadi saya kepikiran terus Bu, bagaimana gitu caranya Bu, tentang murid saya ini. Oh begitu ya Bu. Baiklah. Bu Rama, kira-kira dari proses coaching kita ini, Bu Rama mengharapkan apa ya? Apa ya tujuan yang ini Bu Rama capai dari pertemuan kita nanti? Jujur ya Bu ya, saya maunya setelah ini ada solusi gitu Bu dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Eee, Kalau bisa masalah saya ini terselesaikan, maka saya lebih lega gitu Bu dalam mengajar di kelas saya. Insya Allah, oke Bu. Semoga kita nanti akan dapat mendapatkan solusi yang baik ya Bu. Jadi saya belum mendengar ini permasalahannya apa ya Bu. Sekarang coba Bu Rama ceritakan bagaimana permasalahan yang Ibu Rama hadapi saat sekarang ini. Jadi gini Bu, murid saya itu di kelas ada beberapa orang yang dia itu masih kesulitan dalam kemampuan membaca Bu. Padahal ini sudah kelas 2 loh Bu. Jadi hal itu menjadi beban bagi saya di mana pelajaran sekarang kan menuntut kita untuk anak itu bisa membaca dalam mengerjakan latihannya, Bu. Bahkan di kelas saya itu ada satu orang yang masih ragu dalam mengenal huruf, Bu. Ya gitulah, Bu. Makanya jadi beban pikiran dan penyesalan bagi saya, Bu. Kenapa gitu? Kok murid saya itu belum bisa membaca? Berarti dia sudah kelas 2 tetapi belum bisa membaca membaca lancar dan juga ada juga yang belum bisa atau belum mengenal huruf-huruf ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Begitu.
kira-kira setelah kita mengadakan coaching ini, nanti menurut Bu Rahma ukuran keberhasilan dari pertemuan hari ini apa ya Bu? Apa yang menjadi ukuran keberhasilan menurut Ibu Rahma? Menurut saya ya Bu ya, ukuran keberhasilannya paling tidak anak tersebut bisa membaca ya Bu ya. Karena dari awal kan permasalahannya memang anak tersebut tidak berusaha membaca. Oh, tapi setidaknya Bu, walaupun belum bisa lancar banget, paling tidak bisalah membaca seperti itu Bu. Yang belum mengenal huruf ini bisalah mengeja gitu Bu. Ya, baik. Berarti ada kemajuannya ya, Bu ya. Nah, Mm. jadi permasalahan Ibu tadi yang saya ingin tahu, nih kalau diskalakan ya, Bu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira posisi sekarang tuh pencapaian tujuan sudah sampai skala berapa ya, Bu? Menurut saya ya Bu ya, kalau saya nilai kayaknya masih di skala 6 lah Bu, begitu. Oh, begitu. Ada posisi skala 6. Berarti harus ada peningkatan ya, Bu ya, setelah coaching ini ya. Iya Nah, Bu. kira-kira kekuatan apa sih yang ada dalam diri Ibu supaya anak Ibu ini bisa membaca, kira-kira dalam dari diri Ibu ya punya kekuatan apa yang bisa dilakukan agar semua itu terwujud? Kalau dari diri saya ya Bu ya, jelas saya mempunyai keyakinan ya Bu, sebagai seorang guru saya yakin Hmm, dan saya yakin dan pasti ya Bu ya, bahwa anak saya itu bisa membaca mungkin dengan trik-trik tertentu ya Bu ya, seperti memanggilnya secara pribadi untuk latihan membaca gitu Bu. Oke, berarti dari keyakinan dari diri Ibu ya Bu ya tentang anak ini bisa atau mampu membaca nantinya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan, Ibu Rahma terapkan? Strategi yang lainnya ya Bu, mungkin bisa dengan diberi semacam game gitu ya Bu, permainan. Namanya anak-anak kan kalau disuruh membaca saja mungkin dia akan merasa bosan ya Bu, Ya, merasa kurang menarik, kurang tertantang gitu Bu. Mungkin kalau dibuatkan suatu game, anak itu akan lebih tertarik untuk membaca gitu Bu. luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, tadi sudah ada 2 kemungkinan yang Bu Rahma paparkan, yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah anak tersebut. Sekarang ada nggak ya hambatan atau gangguan dari 2 kemungkinan penyelesaian yang Bu Rahma tampilkan tadi? Kira-kira apa sih yang menjadikan suatu, ini gambarannya ya, gambaran untuk hambatan atau gangguan nanti yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatannya ya Bu ya, mungkin di sini dari segi apa ya Bu ya, dari segi waktu kayaknya Bu. Soalnya kan kita sebagai guru di sekolah itu waktu dengan anak itu kan terbatas Bu. Jadi kayaknya sulit ya Bu kalau kita hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah saja untuk melatih anak ini. Ya mungkin ya di situ hambatannya Bu kayaknya ya dari segi waktu itu Bu. Ya, benar sekali, Bu. Karena kita tahu ya, karena waktu kita, apalagi kelas 2, waktunya sangat sedikit. Jadi, kalau dengan adanya hambatan dari waktu ini, kira-kira solusi, berarti solusi gimana ya, Bu ya, untuk tentang masalah yang akan hambatan dari waktu ini? Apa kira-kira solusinya, Ibu? Mungkin berarti solusinya ya Bu, di sini harus ada kerjasama ya Bu antara saya dengan orang tua murid tersebut Ibu. Yang mana orang tua murid ini yang akan bertanggung jawab membimbing anaknya di rumah, karena kalau di sekolah tanggung jawab saya dalam membimbing anak tersebut, dan kalau di rumah itu menjadi tanggung jawab orang tuanya gitu untuk membimbing anak tersebut Ibu. Benar sekali, Bu. Saya sepakat dengan Ibu Rahma. Berarti kita harus melakukan kerjasama dengan orang tua di rumah untuk menghadapi tantangan ini agar mereka dapat membaca dengan lancar. Nah, sekarang dari 2 kemungkinan tadi, rencana yang akan Ibu lakukan, prioritaskan, yang mana ini Bu dari 2 tadi? Dari dua rencana tadi, kalau diprioritaskan mungkin saya akan lebih memilih ke kemungkinan yang
pertama ya Bu ya, yang memanggil anak itu secara pribadi terlebih dahulu Bu. Kemudian setelah itu mungkin rentang beberapa minggu mungkin saya mencoba membuatkan game ya Bu, biar anak itu tidak merasa bosan karena sebelumnya kan kita selalu panggil nih untuk latihan membaca. Jadi dengan Ya, game itu mungkin anak itu jadi tidak bosan dan jadi enjoy gitu menikmati prosesnya Bu. oke, Bu. Nah, bagus sekali ya, Bu ya. Nah, untuk strateginya, ini Bu Rama pemanggilan tersebut ya, gimana Ibu Rama apa ini menerapkan gimana supaya itu memahami permasalahan dari yang Ibu Rama hadapi tersebut. Mungkin saya akan ini ya Bu ya. Pertama saya akan memetakan, membuat catatan kemampuan anak tersebut karena kan berbeda-beda. Ada yang belum mengenal huruf, ada yang sudah mengeja, ada yang belum lancar banget membaca gitu ya Bu ya. Untuk kategori yang belum mengenal huruf ini mungkin saya akan membuat kartu huruf. Jadi anak tersebut akan belajar dimulai dari menggunakan kartu huruf tersebut ya Bu. Kalau untuk anak yang masih mengeja mungkin saya akan membuatkan kartu kosakata ya Bu ya, seperti misalnya bola. Jadi anak tersebut bisa mengerjakan itu saat proses tersebut Bu. Dan untuk anak yang sudah mengeja namun belum lancar membaca, saya akan membuat beberapa kosakata. Jadi anak tersebut dalam proses tersebut dia menyusun kalimat dari kosakata tersebut, Ibu. Kalimatnya mungkin yang sederhana saja, Bu, tidak yang terlalu rumit karena ini kan kompetensi yang kita inginkan itu adalah pandai membaca gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Ada dua tadi ya strateginya ada dengan kata dengan Jadi kosakata tadi ya kartu Bu ya, kartu kemudian huruf, dengan iya, Bu, iya. kartu huruf dengan kartu kosakata Kosakata, ya Bu ya. Nah, bagus iya, sekali. Bu. Kira-kira dari strategi yang akan Ibu lakukan ada jangka waktunya nggak Bu? Kalau jangka waktunya itu berapa lama? Serta apa sih ukuran keberhasilannya menurut Ibu Rahma sendiri? Kalau untuk ukuran keberhasilan membaca itu kayaknya butuh waktu yang lama ya Bu ya. Nggak mungkin gitu selesai dalam waktu sehari atau 2 hari. Jadi untuk jangka waktunya mungkin saya rencanakan bisa antara 1 atau 2 bulan ya Bu, baru bisa terlihat hasilnya Bu. Seperti itu Bu. Bu Mida, hilang jaringan Bu. Bu Mida. Maaf Ibu, saya terlempar. Oh iya Bu. Iya. Ya gitu Bu, seperti yang saya bilang tadi, mungkin jangka waktunya itu baru bisa terlihat antara 1 atau 2 bulan ya Bu, karena membaca ini tidak bisa instan Bu, seperti itu. Iya, setuju sekali, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, nanti jika ada gangguan atau hambatan, apa yang akan Ibu lakukan kira-kira untuk mengatasi gangguan tersebut, Ibu? Gangguan ya Bu, mungkin gangguan di sini lebih dari apa ya Bu ya, dari mengkondisikan anak ya Bu ya. Jadi di sini mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya. Mungkin kami bisa berkolaborasi jika teman sejawat saya itu juga memiliki kasus yang sama dengan saya. Jadi kami berbagi tugas ya Bu, bagian untuk mengkondisikan anak agar tidak meribut, tidak mengganggu proses ya Bu. Dan saya juga fokus untuk melakukan proses ini Bu, seperti itu. Dan untuk yang di rumah, mungkin saya akan lebih intens berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mengingatkan terus mengawasi anaknya dalam membaca karena nanti orang tua itu kan sibuk bekerja Bu, jadi mungkin lupa gitu untuk mendampingi anaknya. Mungkin saya akan berkomunikasi lebih intens gitu Bu.
Benar sekali, Ibu. Oke, baiklah, Ibu. Jadi kapan rencananya ini akan dilaksanakan kira-kira, Ibu? Untuk rencana ini mungkin akan saya laksanakan secepatnya, Bu. Mungkin besok, oh tapi belum bisa besok, Bu. Kayaknya saya butuh waktu untuk persiapan deh. Atau bisa 3 hari ini, Bu ya. Karena kan saya harus membuat medianya dulu, seperti kartu huruf, kartu Iya, betul. kosakata, juga beberapa kata-kata yang akan dijadikan kalimat, Bu. Jadi mungkin butuh waktu, Bu. Benar sekali, Ibu. Nah, nanti tentunya Ibu Rahma sendiri pasti perlu dukungan ya untuk program ini. Nah, kira-kira dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan untuk melancarkan proses kegiatan ini, Ibu? Karena ini di sekolah ya Bu, yang pasti dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Kepala sekolah, terus dari rekan sejawat, dan juga untuk membimbing di rumah saya juga butuh dukungan dari orang tua murid ya Bu. Karena menurut saya orang tua itu paling penting sih Bu untuk membimbing anaknya di rumah. Karena kalau di sekolah saja kecil kemungkinan untuk berhasilnya Bu, karena harus Soalnya kurang cukup ya, Bu, berkolaborasi gitu waktunya ya ya, Bu, Bu. ya? Ya, Iya, sekali, kolaborasi Ibu. itu penting Ibu. Mm-mm, setuju sekali, Bu. Nah, jika ini sudah terlaksana, Ibu, setelah ini tindak lanjut yang bagaimana yang Ibu Rahma harapkan? Untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan membuat suatu catatan gitu Bu ya, kayak catatan kemajuan kemampuan anak. Jadi nanti setelah berjalannya proses ini, setiap bulan saya akan mengevaluasi kemampuan anak tersebut, eh, dan saya akan merencanakan bagaimana sebaiknya ke depannya lagi melalui evaluasi tersebut, Ibu ya. Supaya ya itu, supaya anak tersebut bisa lancar membacanya, Bu. Oke, jadi nanti sebagai bahan evaluasi ya, Bu, ya. Ya, Bu. Apakah yang kita bicarakan, apakah yang kita bicarakan hari ini berhasil atau tidak ya, Bu, ya? Saya rasa Iya, pembicaraan ini sudah sampai pada ujungnya, udah sampai ke ujungnya ya, Bu, ya. iya, Bagaimana Bu. kira-kira, Bu, apakah Ibu Rahma sudah menemukan solusinya? Eee, wah, terima kasih ya, Bu, ya. Kayaknya udah nih, Bu, ya. Dari pembicaraan ini saya merasa sangat tercerahkan ini, Bu. Alhamdulillah sekali ya, Bu, ya. Jadi saya tahu bagaimana solusi hal apa yang mau diambil ke depannya, Bu. Ini sangat berarti bagi saya loh, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, Bu Rahma, saya tunggu loh kabar baiknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya. Kalau sudah ada hasil dari rencana ini. Oke, siap Bu Mida. Pasti nih nanti saya kabari Ibu lagi. Saya juga nggak sabar nih Bu, sangat semangat gitu untuk memulai program ini dan bercerita lagi dengan Bu Mida. Ya, tetap semangat Ibu. Sudah ya Bu, saya mohon maaf dulu apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Saya mau pamit sebentar Ibu, ada keperluan keluar. Oke, saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu. Sampai juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Rahma.